dengan definisi dulu Bapak Ibu. Saya punya definisi yang menarik. Bapak Ibu, perhatikan ini. Kesibukan harus selalu berarti produktif. Atau bahasa sederhananya, sibuk tidak sama dengan produktif. Apalagi tidak sibuk. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sibuk saja, buat saya itu belum tentu produktif. Jadi Bapak Ibu jangan merasa senang kalau kita sibuk. Oh Pak, saya dari pagi sampai sore kayaknya kerja terus Pak. Oke, itu Anda sibuk. Pertanyaannya, Anda produktif apa enggak? Apalagi kalau Anda tidak sibuk, gitu kan? Nah, saya punya definisi Bapak Ibu. Masih kita sepakati, ini definisi saya. Ya Bapak Ibu boleh setuju, boleh enggak, tidak apa-apa. Tapi saya punya definisi. Definisi produktif buat saya begini. Coba kita baca baik-baik. Nanti saya bahasa Indonesia kan. Do right. Right-nya sengaja saya kasih garis bawah, lalu saya kasih huruf besar karena sangat penting. Do right task in the efficient time with effective energy. Atau begini, lakukan tugas yang benar. Nah, lakukan tugas yang benar. Benarnya itu saya kasih huruf besar. Dengan waktu yang efisien dan energi yang efektif. Waktu yang efisien dan energi yang efektif. Itu definisi produktif buat saya. Kalau sibuk, definisinya ini. Do task, titik. Udah. Pokoknya kalau busy itu lakukan tugas, lakukan pekerjaan. Apakah tugasnya sudah benar apa enggak? Nggak mau tahu, yang penting saya lakukan tugas. Apakah sudah dilakukan dengan efisien waktu? Belum, nggak mau tahu, yang penting saya lakukan tugas. Apakah sudah dilakukan secara energi yang efektif? Tidak tahu, tidak mau tahu, yang penting saya lakukan tugas. Yang penting tugas aja, kerja aja. Padahal sebetulnya bisa ditanyakan apakah tugas itu tugas yang benar, pekerjaan yang benar, apakah sudah dengan waktu yang cukup. Artinya begini, jangan-jangan tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Bapak Ibu menyelesaikannya dalam waktu 3 jam. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya dengan energi yang efektif, artinya dengan energi yang pas, atau Bapak Ibu menghambur-hamburkan energi untuk mengerjakan tugas itu? Oke, jadi kembali Bapak Ibu, produktivitas buat saya adalah do right task in efficient time dan effective energy. Nah, sekarang kalau saya ambil kata-kata kuncinya dari definisi tadi, kalau saya ambil kata kuncinya, ada 5 kata kuncinya. 5 kata kunci itu apa? Do, kata kunci yang pertama. Right, kata kunci yang kedua. Task, kata kunci yang ketiga. Time, kata kunci yang keempat. Energi, kata kunci yang kelima. Oke, jadi definisi yang panjang itu saya akan ambil hanya 5 kata kuncinya. Nah, kalau saya jabarkan atau saya kalau gambarkan, inilah 5 kata kunci tadi. Jadi do di sini sudah saya sebar ya, bukan berdasarkan urutan lagi. Tapi ada 5 kata kunci tadi, ada do, ada right, ada task, ada time, ada energi. Jadi ada do, ada right, ada task, ada time, dan ada energi. Inilah kelima kata kunci dari definisi saya tadi. Nah, ketika kelima kata kunci ini kalau saya buat dalam model yang lebih cantik, jadi kalau bahasa kerennya dalam suatu framework, dalam suatu model, kelima kata kunci ini kalau digambarkan dalam satu model, saya punya hukum, Bapak Ibu. Saya punya hukum, namanya itu the 5 law of productivity, atau 5 hukum dari yang namanya produktivitas. Oke, jadi kalau saya punya hukum, hukumnya ini, Bapak Ibu, the 5 law of productivity. Nah, right hubungannya apa? Dengan manage self. Ibu Lina saya nggak bisa masukin, nah, bentar, annotation-nya ya. Yang namanya right itu hubungannya dengan manage self. Time itu dengan mengatur waktu, manage time. Task itu hubungannya dengan mengatur task. Lalu yang namanya energi itu hubungannya dengan manage energi. Dan action do itu hubungannya dengan action. Bapak Ibu nih saya sebut namanya 5 hukum dari produktivitas. 5 hukum dari produktivitas. Mengatur diri, manage self. Mengatur waktu, manage time. Mengatur pekerjaan, manage task. Mengatur energi, manage energi. Mengatur tindakan, manage action. 5 hukum dari produktivitas. Bapak Ibu, saya mulai dulu dengan kata law. Law itu adalah kata-kata hukum. Menarik kata-kata hukum itu. Kata-kata hukum ini Bapak Ibu, yang namanya hukum itu berlaku buat siapapun. Dimanapun dia berada, siapapun dia, kaya, miskin, besar, tua, wanita, laki-laki, hukum itu berlaku. Jadi ini sifatnya universal. Ini bisa berlaku buat siapapun, dimanapun dia berada. Kalau ilustrasi saya, salah satu contoh yang paling simpel adalah hukum gravitasi. Itu adalah hukum. Dimanapun kita, di Indonesia, di Jepang, di Amerika, hukum gravitasi ya hukum gravitasi. Tidak peduli Anda seberapa kaya, betul nggak? Tidak peduli Bapak Ibu umurnya berapa, kalau Anda loncat dari gedung 10, cuma satu jawabannya, jatuh ke bawah. Itu hukum. Nah, sama dengan ini, berarti ada 5 hukum produktivitas. Kalau Anda lakukan kelima hukum ini, otomatis Anda akan menjadi orang yang produktif. Oke, itu namanya the 5 law of productivity. Dan mengatur diri atau manage self, itu adanya di hukum pertama.
Ini adanya di hukum pertama. Jadi, ini adalah hukum yang pertama yang paling penting dan menjadi fondasi. Apa itu manage self? Bahasa sederhananya, manage self itu adalah apa yang kita mau, apa goal kita. Itu bahasa yang paling sederhana. Jadi Bapak Ibu harus punya goal, Bapak Ibu harus punya target. Apa yang Anda ingin lakukan. Makanya kalau Bapak Ibu di perusahaan, kalau di organisasi, saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga punya yang namanya strategi, punya visi, punya yang namanya misi. Itu selalu ada di perusahaan. Apakah Bapak Ibu pernah ya, kenapa Anda perlu membuat ini? Kenapa? Karena itu apa ya? Goal, tujuan yang harus kita capai supaya arahnya benar. Bapak Ibu, itu pentingnya manage self. Nah, saya buat sederhana saja. Kalau dalam konteks perusahaan tentu ada goal 1 tahunan. Jadi setahun ini mau apa goalnya? Oke, tapi karena kita situasi work from home dan ini adalah situasinya individu, saya buat simpel aja begini. Apa goal jangka pendek Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu maunya apa? Misalnya, kita akan ada work from home selama berapa lama nih? Kita nggak pernah tahu ya. Tapi ya oke lah, kita buatlah 4 bulan lah. Kita kan optimis ya. Bapak Presiden bilang bulan Juli, kalau beliau optimis ini sudah selesai ya. Kita anggaplah kita bulan Agustus. Itu goal jangka pendek. Nah, selama 4 bulan ini apa goal Anda? Apa yang akan Anda kerjakan di rumah? Itu penting. Itu manage self, Bapak Ibu. Manage self. Lalu begitu Bapak Ibu punya goal 4 bulanan, coba di breakdown. Bahasa saya itu didetailkan. Buat rencana mingguan dan buat rencana harian. Saya setiap minggu pasti melakukan bikin. Selama 1 minggu itu saya mau ngapain? Saya biasanya di hari Minggu, gitu ya, biasanya sekitar ya jam 4 sore gitu saya sudah buat. Hari Senin saya mau ngapain, hari Selasa saya mau ngapain, hari Rabu saya udah bikin tuh jadwalnya. Kalau Bapak Ibu tahu dalam bahasanya Stephen Covey, ini adalah batu-batu besar. Rencana-rencana besar yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak buat batu besar, banyak batu-batu yang kecil. Hal yang remeh-temeh, hal yang tidak penting. Nanti kita bahas di hukum yang kedua. Yang akan memenuhi agenda kita. Jadi Bapak Ibu mesti punya dulu goal Anda apa. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak punya goal, perhatikan nih Bapak Ibu, perhatikan. Kalau kita tidak punya goal, semua kegiatan itu terlihat baik. Saya ulangi, kalau kita tidak punya goal, semua kegiatan itu tidak terlihat baik. Padahal yang baik belum tentu benar. Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar sudah pasti baik. Kalau Bapak Ibu tidak punya goal, Bapak Ibu akan sibuk melakukan hal-hal yang baik. Padahal Anda sedang berlari ke arah yang salah. Semakin cepat Anda berlari, semakin cepat Anda salah. Semakin cepat Anda sampai di arah yang salah. Jadi goal itu penting, karena ini menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ini kalau dalam bahasa negara, inilah GBHN-nya. Ini adalah undang-undang dasarnya gitu, Bapak Ibu. Kita mesti tahu dulu apa yang kita mau. Goalnya mesti ada. Karena kalau enggak, kesibukan kita akan membawa kita ke arah yang salah. Oke, ingat. Kita harus melakukan yang benar, bukan cuma baik. Karena yang baik belum tentu benar. Ini harus punya dulu, Bapak Ibu. Ini hal yang pertama dan fondasi. Setelah itu kita masuk ke hukum yang kedua, namanya mengatur waktu, manage time. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca satu buku yang klasik dari Stephen Covey, judulnya itu adalah The 7 Habits, 7 kebiasaan manusia yang efektif. Selalu kalau ngomongin waktu, selalu cuma 2, yaitu antara penting dan tidak penting, important and not important. Itu aja Bapak Ibu, penting dan tidak penting. Waktu kita itu harus kita pakai kepada hal-hal yang penting. Jangan sampai waktu kita habis dipakai untuk menggunakan hal-hal yang tidak penting. Karena kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak penting, maka kita akan menjadi orang tidak penting. Kalau kita sering menggunakan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang penting, maka kita akan menjadi orang penting. Oke. Jadi penggunaan itu penting. Nah, bagaimana kita bisa tahu yang kita lakukan itu penting apa nggak penting? Kembali ke hukum yang pertama. Apa goal Anda? Apa arah Anda? Karena itu bukan, baru Anda bisa menilai mana yang penting dan tidak penting. Selama Bapak Ibu semuanya akan terlihat kayaknya bagus-bagus aja, tapi belum tentu itu yang penting. Contoh, umpamanya ya, saya lulus kuliah, misalkan saya baru lulus kuliah S1, saya punya 3 pilihan. 1, saya langsung S2 lagi, karena mumpung nih ya otak lagi panas, ya udahlah S2 lagi. Kedua, kayaknya jangan S2 dulu deh, saya mau kerja dulu, mendapatkan pengalaman kurang lebih 3-4 tahun, baru kuliah lagi S2, biar lebih ilmunya biar lebih tajam gitu. Yang ketiga, saya nggak mau kuliah dulu, saya juga nggak mau kerja dulu, saya mau langsung nikah. Jadi Bapak Ibu dihadapkan ada 3 pilihan. Saya mau tanya, 3 pilihan ini apa tuh sekarang? Baru Anda bisa menilai yang namanya mengatur task, mengatur pekerjaan, mengatur tugas, namanya manage task. Nah Bapak Ibu, saya punya kuadran seperti ini. Ini menarik. Kuadran ini adalah kalau sumbu X-nya atau sumbu Y ya, ini
vertikal, saya bagi jadi dua, ada produktif dan tidak produktif, unproductive. Lalu sumbu X-nya ini adalah atraktif dan unatraktif. Jadi yang menarik dan tidak menarik. Mari kita bahas, Bapak Ibu. Jadi pekerjaan kita bisa bagi-bagi, kita bisa pilih-pilih seperti ini. Ada pekerjaan yang kita masuk ke sini dulu ya, yang unproductive atau dalam sumbu X yang namanya tidak produktif atau unproductive. Kalau kita bagi tugas kita dalam diagram seperti ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang unproductive dan atraktif. Itu namanya pekerjaan yang mengganggu atau distracting work. Itu pekerjaan yang mengganggu. Gue punya contoh, misalnya di rumah unproductive tapi menarik buat Anda. Wah, ya, nonton film menarik nggak? Menarik banget. Nonton Netflix, nonton film kan menarik, tapi sebetulnya itu unproductive. Ya kalau cuman setengah jam, 45 menit masih oke lah sehari. Tapi kalau Bapak Ibu 4 jam, 5 jam melakukan itu namanya distracting work, menghabiskan waktu Anda. Tapi ada juga pekerjaan yang unattractive dan unproductive. Yang ini ya, yang kolom yang ini nih. Unproductive dan unattractive. Jadi pekerjaan itu tidak menarik buat Anda. Dan pekerjaan itu juga tidak produktif buat Anda. Misalnya apa? Kalau di kantor, ini saya cek contoh di kantor aja. Kalau di kantor itu Bapak Ibu sering nggak diajak meeting yang sebetulnya kehadiran Anda itu tidak diperlukan di meeting itu. Meeting itu kan buat kita sesuatu yang unattractive. Ya kan? Sebel lah kita meeting kan capek, unattractive. Apalagi Anda disuruh meeting di mana kehadiran Anda itu sebetulnya tidak dibutuhkan. Berarti Anda spend waktu kalau Anda ikut meeting itu namanya unproductive itu. Betul nggak? Itu yang saya sebut namanya unnecessary work. Kalau dalam contoh saya, Bapak Ibu, saya sebagai seorang trainer, saya juga punya yang beginian. Apa itu? Misalnya kalau saya persiapan training, saya harus ngeprint materi training, ngeprint sertifikat training. Buat saya, itu tidak menarik pekerjaan itu. Itu pekerjaan administrasi buat saya. Dan buat saya, kalau saya spend waktu buat itu juga unproductive. Kenapa? Karena sebetulnya saya bisa minta tolong. Saya seringkali minta tolong istri saya, "Mah, tolong printin dong." Jadi saya bisa melakukan hal yang lain. Tapi itu namanya buat saya unnecessary work. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke yang ini, produktif. Ini pun ada dua. Ada produktif yang sebentar. Nah, ada yang produktif tapi unattractive, namanya pekerjaan yang dibutuhkan. Necessary work. Apa itu contohnya? Ya kalau di kantor ini berarti meeting di mana kehadiran Anda diperlukan. Itu berarti ini baru necessary work. Meskipun sekali lagi meeting tidak menarik, tapi kan memang kehadiran Anda dibutuhkan. Anda bisa kasih ide, Anda bisa kasih kontribusi, itu berarti produktif. Tapi pekerjaan ini namanya necessary work. Kalau contoh saya pribadi adalah saya setiap minggu juga melakukan backup. Jadi saya melakukan backup ke data-data saya. Itu buat saya juga pekerjaan administrasi. Tidak menarik buat saya, tapi itu tidak bisa saya wakilkan. Saya tidak bisa delegasikan kepada istri. Dan itu penting buat saya, makanya itu namanya kategorinya produktif. Yang terakhir namanya ini, baik-baik ya. Purposeful work. Pekerjaan-pekerjaan yang ada tujuannya, pekerjaan-pekerjaan yang penting tadi bahasa yang kedua. Itu berarti Anda melakukan pekerjaan yang menarik dan produktif. Contohnya apa kalau buat saya? Ya baca buku, hobi itu buat saya atraktif. Saya hobi banget baca buku. Dan buat saya sebagai seorang trainer itu adalah hal-hal yang produktif. Karena berguna buat saya, ilmu-ilmunya kan ada di situ. Bikin materi training, bikin slide presentasi, itu juga buat saya menarik. Wah, saya seneng banget kalau bikin konsep-konsep, slide-slide, itu menarik buat saya. Dan itu pun berguna buat pekerjaan saya sebagai seorang trainer. Makanya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang purposeful, pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Jadi unproductive, atraktif namanya distracting work. Unproductive, atraktif namanya distracting work. Unproductive, unattractive namanya unnecessary work. Produktif, unattractive namanya necessary work. Produktif, atraktif namanya purposeful work. Jadi, hukum yang ketiga dalam manage task, sebetulnya pertanyaannya adalah apakah saya melakukan pekerjaan yang produktif atau tidak produktif? Dan saya akan buktikan sekarang bahwa hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 itu tidak bisa dipisahkan. Itu ada benang merahnya. Itu benang merahnya sangat kental sekali. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Nah, sekarang saya akan kasih tahu sebelum saya masuk ke hukum yang keempat, benang merahnya seperti apa antara mengatur diri, mengatur waktu, dan mengatur tas. Benang merahnya apa? Nah, saya akan tunjukkan dengan gambar ini. Jadi, awal-awal itu harus tahu dulu mengatur diri dengan membuat goal. Baru kita bisa bilang mana yang penting dan tidak penting. Baru kita bisa bilang mana pekerjaan yang produktif dan tidak produktif. Kalau saya rangkum seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang kalau di sini saya balik ya, saya akan buktikan bahwa
ketiga hukum ini berhubungan erat, ada benang merahnya, dan saya akan buktikan secara terbalik. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, jangan miss nih. Saya akan buktikan secara berbalik. Maksudnya begini, saya akan buktikan dulu dari manage task. Jadi, bagaimana kita bisa tahu mana tugas yang produktif atau tidak produktif? Bergantung bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita secara untuk hal yang penting dan tidak penting. Jadi bagaimana kita bisa menilai pekerjaan ini tuh kita melakukan yang produktif atau tidak produktif? Tergantung. Kita itu sudah mengalokasikan waktu untuk hal yang penting apa tidak penting. Dan bagaimana kita bisa tahu hal yang penting dan tidak penting? Kembali, apakah Anda punya goal apa enggak? Jadi, dengan kita punya goal, menilai mana yang penting dan tidak penting. Dan kalau kita bisa menggunakan waktu dengan yang penting dan tidak penting, kita bisa menggunakan mana pekerjaan yang produktif dan pekerjaan yang tidak produktif. Jadi, dasar dari semuanya adalah Anda harus punya goal apa yang Anda bikin. Oke, baru Anda bisa manage time, baru Anda bisa manage yang namanya task. Oke, itu hukum 1, hukum 2, hukum 3. Sekarang kita masuk ke hukum yang keempat, namanya manage energi. Nah, manage energi juga penting. Bahkan beberapa buku manajemen tahun-tahun belakangan ini sudah bilangnya begini. Sekarang itu yang penting bukan time management. Sekarang itu yang penting adalah energi management. Jadi yang penting itu bukan time management katanya. Yang paling penting itu adalah energi management. Karena kalaupun Bapak Ibu tahu apa yang mesti Anda lakukan, Bapak Ibu bisa gini, Bapak Ibu tahu goalnya, Bapak Ibu sudah mengalokasikan waktunya, hari Selasa jam segini saya akan lakukan. Bapak Ibu sudah tahu untuk melakukan hal yang produktif, tapi kalau Bapak Ibu tidak berenergi, betul nggak? Tidak berenergi ya gimana? Baru ngerjain 15 menit, padahal Bapak Ibu mengalokasikannya 2 jam, baru 15 menit. Udah capek. Pak, capek Pak, rebahan dulu Pak, pusing. Wah, jadinya nggak akan cukup, betul nggak? Jadi manage energi juga penting, energi itu penting. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber energi itu dari mana? Mana kita dapatkan sumber energi? Ada 3 jawabannya. Eat, yang kita makan, move, bergerak, dan tidur. Ini 3 sumber energi yang penting. Tentu masih ada beberapa di luar ini. Oke, tapi sumber energi yang penting adalah apa yang kita makan. Itu penting buat energi. Apakah kita bergerak? Kalau yang bahasa lebih globalnya mungkin olahraga. Lalu apakah tidur kita cukup? Mari kita bahas satu demi satu. Yang satu itu saya bahas dulu apa yang kita makan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang berpuasa, saya minta maaf kita membahas apa yang kita makan. By the way, selamat menunaikan ibadah puasa. Tentu ini disesuaikan dengan konteks ya, warna merah. Dan Bapak Ibu nanti warna merah. Warna merah dalam hal ini adalah ini, buat Bapak Ibu penggemar kopi yang sering minum kopi. Saya sering, ya meskipun dalam 2-3 gelas sehari lah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih satu insight nih Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu penggemar kopi, maksimal minumlah kopi itu 6 jam sebelum Anda tidur. Ya tergantung, berarti waktu tidur Anda jam berapa. Misalnya kalau saya tidur itu jam 9 malam umpamanya. Berarti waktu maksimal saya minum kopi itu jam 3 sore. Oke. Kenapa begitu? Karena kafein yang ada dalam kopi masih ada dalam darah kita itu 6 jam. Sehingga diperlukan waktu 6 jam supaya kafein itu benar-benar hilang daripada kondisi darah kita. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak Andi, kalau saya sih enggak Pak, saya minum kopi jam 8 malam, jam 9 tetap bisa tidur Pak. Bahkan mungkin jam setengah 9 malam saya minum kopi, jam 9 masih bisa tidur Pak. Enggak pengaruh buat saya Pak kopinya. Oh ya betul, kalau tidur aja iya. Tapi ingat Bapak Ibu, tidur itu ada juga 2 macam. Ada yang namanya light sleep, tidur yang ringan, dan tidur yang dalam atau deep sleep bahasa ilmiahnya. Nah, kalau kita tidur kan kita bangun tidur itu masa seger ya, seger gitu. Itu kenapa? Karena deep sleep-nya dalam, deep sleep-nya cukup lama. Kalau Bapak Ibu minum kopi jam setengah 8 malam, tidurnya jam 9, Bapak Ibu akan tidur. Tapi ada 2 kemungkinan. Yang satu, waktu untuk masuk deep sleep-nya menjadi lama. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu tidak minum kopi, 2 jam itu Bapak Ibu sudah masuk ke deep sleep. Akibatnya apa? Akibatnya waktu Anda ada di dalam deep sleep menjadi lebih banyak. Semakin lama Anda ada dalam deep sleep, semakin tubuh Anda itu bisa beristirahat dengan maksimal. Makanya Bapak Ibu bangun dengan tubuh yang segar. Jadi kalau Bapak Ibu minum kopinya setengah 8, tidur. Tapi waktu masuk ke deep sleep-nya jadi lebih lama gitu. Atau kalaupun Bapak Ibu sudah masuk ke deep sleep, ada dalam kondisi deep sleep menjadi lebih sebentar. Kalau tanpa kopi mungkin bisa 3 jam ada di deep sleep. Kalau dengan kopi setengah 8 malam tadi mungkin Bapak Ibu cuma 1 jam. Sehingga waktu bangun tidur itu kurang fit, kurang fresh. Oke, jadi saran saya Bapak Ibu, 6 jam sebelum Anda tidur kalau Anda penggemar kopi, itu maksimalnya. Tapi yang lain ya, kurangi manis, kurangi karbohidrat, perbanyak air putih, itu juga penting buat energi kita. Oke, selanjutnya adalah move. Nah, Bapak Ibu, move. Bapak Ibu mesti lihat, yang saya catat di sini bukannya olahraga, yang saya catat itu bergerak, move, bukan exercise, move. Kenapa? Karena ternyata olahraga itu adalah bagian dari move. Olahraga itu bagian dari bergerak.
Salah satu bagian, kalau Bapak Ibu ingat ada diagram Venn ya, diagram Venn mungkin ya saya agak lupa namanya, diagram Venn. Jadi exercise itu lebih besar daripada move itu lebih besar daripada exercise. Jadi exercise itu olahraga, itu bagian dari yang namanya move. Kalau Anda seringkali bilang nggak punya waktu Pak untuk olahraga, kalau kerja selalu nggak punya waktu, saya perginya pagi pulangnya malam Pak, selalu begitu. Sekarang work from home juga sama Pak, kan nggak boleh keluar. Jadi ya memang dasarnya nggak mau aja itu ya Bapak Ibu ya, karena selalu ada alasan kalau kita memang nggak mau. Move itu apa? Move itu bergerak Bapak Ibu, yang penting itu bergerak. Kalau Bapak Ibu nggak punya waktu, paling tidak Anda bergerak. Nah, ini ada beberapa research. Berdiri di tempat dapat meningkatkan level energi kita dibandingkan dengan kita duduk. Ujuk berdiri saja. Saya ingat pernah baca salah satu artikel Bapak Ibu dari Asosiasi Psikologinya Amerika, dia bilang gini, antara duduk dengan berdiri, itu ternyata darah mengalir ke otak lebih besar 6% pada saat kita berdiri dibandingkan dengan kita duduk. Makanya kalau Bapak Ibu lagi mumet, mau berpikir ide-ide yang kreatif, jangan duduk. Berdiri minimal, lebih baik lagi jalan. Karena kalau jalan, level energi kita itu lebih besar 150%. Bapak Ibu, ini penting loh. Saya ingat cerita yang namanya Steve Jobs, Bapak Ibu ya, pendirinya Apple, Macintosh, segala macam. Dia itu kalau meeting sama BOD-nya, kalau pada saat review performance, jadinya begini, penjualan iPad bulan lalu berapa, penjualan Macintosh bulan lalu berapa, apakah kita rugi apa turun. Mereka meeting duduk, nggak pernah berdiri. Ya itu hal yang wajar toh, kita perusahaan juga begitu kan. Tapi kalau mereka sedang berpikir, apa yang kita bisa lakukan, misalnya iPad versi 2 ke iPad versi 3, apa yang mesti kita ubah, apalagi produk-produk yang kita mau lakukan, itu mereka meetingnya nggak pernah duduk loh. Saya bingung gitu waktu baca di bukunya Riwayat Hidupnya Steve Jobs. Mereka itu selalu meetingnya itu berdiri atau jalan, bahkan jalan. Kebetulan kantornya Apple di Amerika itu cukup besar, jadi mereka di sekeliling kantornya ngomongin, iPad versi yang selanjutnya apa nih yang kita bisa lakukan? Atau kita mau bikin produk apa lagi? Gimana kalau jam tangan? Makanya muncul Apple Watch segala macam ya. Mereka meeting itu berdiri, karena mereka meetingnya berjalan. Karena berjalan itu membuat energi ke otak kanan kita menjadi lebih besar, dan energi kita menjadi lebih besar. Bapak Ibu jangan terlalu sering duduk. Bapak Ibu harus bergerak, paling enggak bergerak. Kalau nggak olahraga ya sudah, bergerak. Nih, saya masuk ke poin nomor 2 ya. Jadi Bapak Ibu bergerak. Ini yang sering saya lakukan. Saya biasanya punya timer, jamnya seperti ini. Manual gitu Bapak Ibu. Saya setting sekitar 45 menit. Dulu saya setengah jam, tapi 45 menit. Karena kalau kita sudah kerja, kita kan suka lupa waktu ya. Saya juga kalau udah bikin slide presentasi nggak berasa gitu, 1,5 jam, 2 jam duduk terus seharian. Nah, itu berbahaya buat kesehatan. Saya bikin timer. Jadi saya set 45 menit. Begitu dia sesibuk apapun, seperti apapun, saya berdiri. Saya jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi jangan lama-lama. Bapak Ibu jangan kerjanya 45 menit, berdirinya 1,5 jam kemana-mana dulu ya, jangan. Ya 5 menit, paling nggak maksimal, atau 2 menit jalan dulu sebentar nih, sambil minum atau sambil ke kamar kecil. Lalu fokus lagi. 45 menit bikin lagi. Itu namanya move. Paling enggak Anda jangan terus duduk, tapi Anda mesti move. Itu juga menjadi sumber energi yang penting. Supaya Bapak Ibu nggak, kalau bahasa Sundanya, nggak leles, nggak letoy, Bapak Ibu nggak loyo, nggak lemes gitu Bapak Ibu, tapi ada tenaganya. Oke, itu move. Yang ketiga adalah sleep. Nah, Bapak Ibu, pakar tidur dunia itu bingung sama manusia zaman sekarang. Karena manusia zaman sekarang itu entah gimana, ada suatu pemikiran yang bilang begini, semakin sedikit kita tidur, semakin hebat kita. Atau semakin sedikit kita tidur, semakin produktif kita. Jadi kalau saya ditanya, Dik, kamu tidur sehari berapa jam? Saya 8 jam. Seringkali kita dihina gitu. Ya ampun, lu tidur 8 jam. Kayak bayi banget sih lu. Wah, dong, tidur cuma 3 jam. Jadi semakin sedikit orang semakin bangga. Padahal riset membuktikan begitu. Ini ada seorang psikologi namanya Ender Erickson. Dia itu psikolog. Dia sepanjang hidupnya meneliti kenapa orang-orang itu ada yang kinerjanya luar biasa. Baik itu atlet tingkat dunia, pemain musik tingkat dunia. Jadi orang-orang hebat gitu. Levelnya itu olimpiade. Baik pemain musik, artis, segala macam. Ditemukanlah salah satu rahasianya mereka adalah tidur yang cukup. Dan Bapak Ibu pengen tahu rata-rata orang-orang yang level dunia itu tidurnya berapa lama? 8 jam 36 menit alias 8 jam setengah. Ternyata mereka itu tidurnya segitu Bapak Ibu. Tidak ada itu 3 jam, 4 jam, itu kurang ada itu. Ternyata paling enggak, ini buku yang terkenal, international bestseller, 8 jam 36 menit. Atau secara riset rata-rata bahwa tubuh manusia itu membutuhkan tidur antara 7 sampai 9 jam. Bapak Ibu catat baik-baik.
7 sampai 9. Ini ini dewasa ya, maksudnya kita lah umur dewasa gitu. Kalau anak-anak tentu punya kebutuhan yang lain. Tapi 7 sampai 9 jam. Saya mau kasih sedikit aja, sedikit. Waktu saya memang tidak banyak, tapi saya bilang sedikit. Bapak Ibu tahu tidak bahwa yang namanya the golden hour dari jam tidur, tentu kita tahu kan, kalau kita tidur, tubuh kita melakukan yang namanya detox. Jadi membersihkan jantung, paru-paru. Makanya kita bangun tidur tuh fresh ya. Karena tubuh kita tuh melakukan pembersihan tubuh kita secara alami. Bapak Ibu tahu nggak, the golden hour, waktu yang paling maksimal tubuh kita melakukan pembersihan adalah jam 22 sampai jam 2 pagi. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Ini namanya the golden hour. Ini adalah kondisi di mana tubuh kita sedang maksimalnya melakukan detox. Jangan lupakan golden hour ini, atau jangan sampai miss golden hour ini. Ini namanya kualitas tidur. Bapak Ibu, tidur itu jangan cuma quantity, tapi juga kualitas. Artinya jangan cuma jamnya saja yang diperhatikan, tapi juga golden hour ini harus dapat. Misalnya begini, nih, Bapak Ibu bilang saya, Pak Andi, kalau Pak Andi tidur berapa sih, sampai jam berapa? Misalnya saya tidur antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Bapaknya, oh berarti durasinya 6 jam ya Pak? Iya, durasinya 6 jam. Oh saya 6 jam Pak, tapi saya itu mulai tidur jam 2 pagi, bangunnya itu jam 8 pagi. Gitu, sama-sama 6 jam kan Pak? Berarti kita sama Pak. Enggak, beda. Secara quantity iya, jamnya sama 6 jam. Tapi quality berbeda. Kenapa? Karena saya masuk the golden hour. Saya masuk jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Anda tidak. Anda jam 2 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu adalah the golden hour. Jangan lupakan atau jangan sampai miss jam-jam ya, gimana jam yang paling maksimal buat tubuh kita. Oke, tapi tidur 7 sampai 9 jam. Wah, saya bisa ungkapkan banyak tips tentang tidur ini, Bapak, karena ini juga buat saya topik yang menarik ya. Tapi lanjut aja ya. Oke, jadi itu adalah manage energi. Ada eat, apa yang kita makan, ada move, pergerakan, dan ada yang namanya sleep, tidur. Itu adalah sumber energi. Terakhir, hukum yang kelima adalah namanya manage action. Bagaimana kita mengatur tindakan kita, bagaimana kita dalam langkah bekerja, action. Ada dua yang saya mau bahas. Satu itu namanya attention atau fokus dalam bekerja, attention gitu ya, fokus. Sama yang kedua itu no action, artinya langsung dikerjakan, jangan menunda-nunda. Ini adalah the driver dari hukum yang kelima, yaitu fokus, attention, perhatian, dan yang kedua itu no action, jangan menunda. Saya bahas yang pertama dulu, namanya attention. Attention itu adalah Bapak Ibu, kalau sekarang itu ada istilah yang begini, competitive advantage seorang individu adalah attention. Jadi kalau perusahaan itu kan, misalkan perusahaan A, ya itu bisa laku karena keunggulannya ini. Perusahaan B bisa laku karena keunggulannya mungkin harganya murah, produknya bagus. Tapi sebagai individu, keunggulan kita di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang, nilai paling mahal yang kita bisa punya namanya kalau kita bisa fokus dalam pekerjaan. Wah, itu mahal banget. Kenapa? Karena kita itu ada dalam dunia yang bising, betul nggak? Kita adalah dalam dunia yang dunia digital. Sebentar-bentar handphone kita bunyi, WA kita masuk, kita lagi kerja, baru 5 menit. Itu menjadi mahal sekali. Itu Anda akan menjadi pribadi yang unggul. Ada beberapa tipsnya dalam kondisi kita work from home. Tentu saya tidak bahas semuanya, tapi saya akan bahas saja langsung masuk ke yang keempat. Nah, baru kembali, ini pergunakan timer untuk melakukan yang namanya deep work. Ada salah satu buku judulnya namanya Deep Work. Deep work itu apa? Deep work itu adalah Anda fokus bekerja, tidak mau terganggu oleh apapun. Nah, itu namanya deep work. Saya pergunakan ini juga sama sebagai timer. Jadi handphone saya silent, Bapak saya tidak matikan, saya belum bisa dimatikan, ekstrimnya harus dimatikan. Tapi kadang-kadang kan banyak hal yang penting, jadi saya silent, saya taruh agak jauh, lalu saya gunakan timer kembali. Deep work. Kalau dulu saya 30 menit, sekarang saya gunakan 45 menit. Saya gunakan timer. 45 menit saya akan fokus bekerja, tidak mau diganggu oleh apapun. Oke. Setelah itu begitu tutut, nah saya jalan sekalian move. Baru jangan lupa tadi. Jadi saya sekali melakukan 2 kali benefit yang saya dapatkan. Move, saya bergerak. Bergeraknya bisa baru saya lihat handphone sebentar, kira ada hal yang penting WA. Tapi setelah itu saya kerja lagi, dibuka lagi. Wah, Bapak Ibu, Anda bisa lakukan itu, Bapak Ibu. Yang namanya dibuka, saya yakin kualitas bekerja Anda akan berbeda. Nah, kenapa saya punya pemikiran seperti ini? Saya dapat ide ini dari satu tips zaman dulu orang Itali ada yang buat namanya ini. Tips namanya itu sistem Pomodoro, bukan Podomoro ya, bukan Podomoro tapi Pomodoro itu dalam bahasa Itali yang namanya itu adalah Oman. Jadi ada orang Itali waktu itu membuat kata sandinya, Jo. Dan dia settingnya per 25 menit. Setengah jam.
bunyi, istirahat, lalu kerja lagi, istirahatnya mungkin 2 menit, bunyi lagi, ini interval yang kedua, istirahat lagi, bunyi lagi, gitu ya, istirahat lagi, lalu interval yang ketiga, ini namanya istirahat yang besar. Kalau interval yang 2 menit, langsung kerja lagi. Interval yang kedua, lagi. Interval yang ketiga, 2 menit kerja. Tapi setelah 20 menit, berarti Bapak Ibu sudah lakukan fokus bekerja 2 jam. Nah, 2 jam itu waktu Bapak Ibu istirahat besar. Karena otak kita pun bagaimanapun harus beristirahat. Itu mungkin bisa 15 menit, bisa 20 menit gitu ya. Kalau di rumah ya mungkin bisa ngobrol dulu sama istri, gitu ya, bisa olahraga dulu sedikit, gitu ya, mungkin bisa ke bawah dulu atau kemana, cukup besar lah itu olahraganya. Setelah lebih artinya. Oke. Ini juga buat saya sangat mengubahkan bagaimana cara bekerja. Lanjut. Yang kedua, bagaimana kita action kita adalah yang namanya no action. Nah, Bapak Ibu, tantangan terbesar buat kita di rumah adalah tadi Bapak Ibu ada di Mentimeter itu malas pak. Saya tahu mesti melakukan ini pak, saya tahu mesti melakukan laporan, saya tahu mesti melakukan koreksi, tapi malas pak. Sama, saya juga dulu begitu Bapak Ibu. Tapi saya punya tips Bapak Ibu. Nah ini beberapa mungkin sudah tahu. Yang namanya itu aturan 5 detik. 5 second rule, aturan 5 detik. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah seorang pembicara luar biasa namanya Mel Robbins. Ini bukunya Bapak Ibu. The 5 second rule, Mel Robbins. Ini juga bukunya adalah bestseller. Dia bilang begini, perhatikan ini. Kalau Bapak Ibu lakukan ini menurut saya mengubahkan. Karena pada saat Anda tahu Anda mesti melakukan apa, otak kita tuh mulai berpikir, dan tantangannya itu menurut dia cuma punya 5 detik. Jadi Bapak Ibu punya fresh instinct of action. Misalnya beginilah, saya umpamanya seorang sales, saya tahu saya mesti telepon klien saya tahu sekarang saya mesti telepon, saya tahu saya mesti melakukan sesuatu ini, fresh instinct of action, saya tahu harus melakukan yang benar. Tapi begitu saya mau telepon, kan otak kita kan sering ngomong, udah jangan sekarang lah, jangan-jangan dia masih sibuk loh, jangan-jangan dia masih begini loh. Akibatnya apa? Oh iya ya, udahlah kalau gitu nanti aja. Kalau udah nanti pasti kita tidak akan melakukannya. Dan itu peperangannya itu 5 detik Bapak Ibu, antara Anda tahu apa yang mesti Anda lakukan dengan otak Anda mematikan itu ternyata cuma 5 detik. Sama Bapak Ibu bisa lakukan ini. Saya tahu saya mesti ngajar, saya tahu saya mesti mau koreksi, tapi males nih. 5, 4, 3, 2, 1, langsung buka kerja. Karena begitu Anda sudah kerja, yes, 5 menit aja Anda sudah keasikan, Anda sudah ketagihan, jadi kerja terus, betul nggak? Sama kayak saya olahraga. Begitu saya sudah jalan, 10 menit saya jalan, 20 menit saya jalan, udah keasikan gitu, udah seger badannya. Anda tidak perlu menyukainya, yang Anda perlukan adalah melakukannya. Jadi kalau kita rangkum, yang kita pelajari saat ini adalah produktivitas itu ada 5 hukumnya. Masih ingat Bapak Ibu apa saja 5 hukumnya? Hukum yang pertama apa? Manage. Hukum yang kedua, manage time, manage waktu. Yang ketiga, manage task. Yang keempat, manage energi. Yang kelima, manage action. Ini Bapak Ibu, yang 5 hukumnya. Jangan lupa, energi itu sumbernya dari mana saja? Eat, move, dan sleep. Oke, energi itu eat, move, dan sleep. Action itu apa? 2, yaitu attention, fokus, dan no action. Oke, task itu bagaimana kita tahu produktif tidak produktif? Tergantung waktu yang kita lakukan itu untuk hal yang penting atau tidak penting. Dan bagaimana kita tahu hal yang penting tidak penting? Tergantung apakah kita punya goal atau tidak. Dan ini ada satu bulatan kecil yang tadi saya belum bahas dari tadi, namanya habit, kebiasaan. Silakan Bapak Ibu lakukan ini, dan jangan cuma sekali dilakukan, tapi berkali-kali, sehingga menjadi kebiasaan Anda, menjadi habit Anda. Menurut saya, work from home ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Karena jadi apa kita nanti tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang kita punya. Dan ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itu namanya the power of habit. Bapak Ibu, pada saat kita mau membentuk kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang baik, positive habit, itu tidak mudah. Jadi kita tuh berusaha setengah mati untuk membentuk habit, kebiasaan. Tapi begitu habit itu sudah terbentuk, kebiasaan sudah terbentuk, kebiasaan itulah yang membentuk hidup kita. Saya ulangi, kita memang butuh usaha membentuk suatu kebiasaan. Tapi begitu kebiasaan itu sudah terbentuk, kebiasaan itulah yang akan membentuk hidup kita. Jadi bisa dibayangkan kalau kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, bisa dibayangkan hidup kita jadi apa nanti. Setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang. Tapi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan ini momennya, ini saatnya kita membentuk kebiasaan yang baik, bisa dibayangkan nanti kamu ngomong 60 tapi kita punya bukti menjadi pribadi yang dengan kebiasaan yang baik yang kita bentuk selama work from home ini. Oke, Bapak Ibu, penutup dari saya, tetap produktif, menolak lebahan, dan saya bersyukur tadi Bapak Ibu sebagai guru-guru ternyata kebanyakan di antara Bapak Ibu masih produktif. Sama produktifnya seperti Bapak Ibu waktu kerja dalam kondisi normal.
Bahkan beberapa bilang seperti ini, saya lebih sibuk sekarang Pak, very good, bagus, salut. Tapi buat Bapak Ibu yang masih sering rebahan, tadi masih ada yang stres, yang malas, ayo bangkit, bikin kebiasaan yang baru, jadi orang yang produktif. Karena jadi apa kita di masa yang akan datang tergantung dari apa yang kita lakukan pada saat masa-masa seperti ini. Jadilah orang yang produktif. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya